Gadis itu dikenal semua orang sebagai seorang nona bangsawan yang anggun dan terhormat. Namun pada pertemuan pertamanya dengan gurunya, dia memerintahkannya untuk membersihkan kotoran di kakinya. Sang guru tidak menuruti dan malah menampar wajahnya tanpa ragu-ragu. Sebelum datang ke sini, Derek sudah menerima izin dari ayah Ariel untuk menanganinya sesuka hatinya. Dan alasan Derek memiliki wewenang seperti itu berasal dari satu hal, identitasnya sebagai seorang pengemis. Sebenarnya, Derek adalah seorang transmigrator. Tetapi baru setelah tiba di dunia ini, dia menyadari bahwa dia tidak lebih dari seorang pengemis. Bahkan mentor yang mengajarinya sihir hanyalah seorang pengemis tua yang suka menyombong. Orang tua itu bukanlah master tersembunyi yang menyamar, hanya seorang penyihir bintang 1 biasa. Pengemis itu butuh kekaguman dan Derek butuh belajar sihir. Kepentingan mereka sangat cocok. Namun dalam 1 tahun, Derek mencapai tingkat yang gagal dicapai lelaki tua itu seumur hidupnya. Bukannya memujinya, lelaki tua itu mulai meruntuhkan kepercayaan diri Derek. Dengan bakatmu, sihir bintang 2 adalah batasmu. Yang membawamu adalah garis keturunan. Dan tidak peduli seberapa keras kau berjuang, itu sia-sia. Di dunia ini, bangsawan penyihir memiliki hak istimewa yang luar biasa. Dan sebagian besar anak bangsawan bisa mencapai peringkat penyihir bintang 3 bahkan sebelum dewasa. Malam itu terasa sangat panjang. Derek tidak tahu apakah lelaki tua itu memperingatkannya atau melampiaskan kebenciannya. Tapi keesokan paginya, Derek menemukan mayat lelaki tua itu. Tubuhnya babak belur, dipenuhi luka mengerikan dari kepala hingga kaki. Awalnya, Derek mengira lelaki tua itu dipukuli setelah berkelahi. Tapi kemudian dia mengetahui kebenarannya. Lelaki tua itu telah dipukuli sampai mati oleh penjaga setelah ketahuan mencuri grimoire bintang 2 dari gudang. Tidak ada yang tahu mengapa seorang pengemis yang ditakdirkan tidak akan pernah mencapai sihir bintang 2 mempertaruhkan nyawanya untuk hal seperti itu. Bertahun-tahun setelah kematian pengemis tua itu, Derek bertemu dengan mentor sihir keduanya, Tadia. Dia adalah matriark dari keluarga Flameheart yang telah jatuh, seorang penyihir bintang 3 yang mencari nafkah sebagai tentara bayaran. Awalnya, dia hanya menawarkan bimbingan kepada seorang pemuda yang bergabung dengan kelompok tentara bayaran di usia muda dan sudah bisa menggunakan mantra bintang 1. Tadia mengajari Derek banyak hal. Tidak hanya sihir, tetapi juga cara membawa diri di dunia. Namun, yang benar-benar mengubah sikapnya adalah sebuah insiden tak terduga. Pada hari itu, Derek mengungkapkan bakatnya. Hadiah tidak ragu-ragu dan segera membawanya ke tempat terbuka yang sepi. Kau sudah tahu betapa sensitifnya para bangsawan tentang hak istimewa mereka, dan sihir adalah yang terbesar di antaranya. Kekuatan dipandang sebagai anugerah, tetapi hanya di antara bangsawan, bukan di antara rakyat jelata. Bahkan seorang penyihir bintang 3 biasanya merupakan hasil dari seumur hidup yang diabdikan pada sihir. Dan yang baru saja kau gunakan adalah mantra tipe distorsi bintang 2 yang dikenal sebagai halusinasi pendengaran. Sejak saat itu, Tatia bepergian bersama Derek mengajarinya berbagai macam mantra. Dari waktu ke waktu, dia juga berbicara tentang lingkaran sosial yang dulu diikutinya saat dia masih seorang bangsawan. Setelah setahun menjalani kehidupan seperti itu, Tadia meninggalkan kediaman Earl Elbir dan meninggalkan sebuah grimoire bintang 2. Dia lenyap sepenuhnya dari kehidupan Derek. Setelah itu, Derek belajar sendiri 2 mantra bintang 2 tambahan. Tahun itu usianya baru 16 tahun dan dia tidak berniat berhenti di situ. Juga pada hari itulah Derek menerima sebuah komisi yang akan mengubah takdirnya. Dia disewa sebagai guru privat oleh seorang count dari negara perbatasan, seseorang yang bahkan para duke di ibu kota tidak berani melawannya. Bagi Derek, itu adalah tawaran yang tidak bisa dia tolak. Menjadi guru sihir bagi bangsawan seperti itu, bagi siapapun, adalah keberuntungan yang luar biasa. Ternyata komisi itu datang dari Duke Duprien sendiri, seorang pria yang terkenal karena menghabiskan uang seperti air, memerintahkan penaklukan monster di pinggiran wilayahnya. Namun Derek segera merasakan ada sesuatu yang salah. Keluarga seperti Duprien tidak punya alasan untuk menyewa tentara bayaran untuk menghadapi monster. Mengingat peringatan yang diberikan oleh pengemis tua dan Tadia, Derek awalnya menolak komisi itu mentah-mentah. Tetapi keluarga Duprien menawarkan terlalu banyak. Uang mukanya saja sudah setara dengan 1 koin emas penuh, dan targetnya konon tidak lebih dari goblin biasa. Seperti yang Derek duga, apa yang disebut misi penaklukan itu hanyalah kebohongan. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk menemukan guru sihir bagi Putri Duke dari keluarga Duprien. 3 orang yang muncul sebelumnya sama sekali bukan orang biasa. Lelaki tua itu adalah Delon, kepala pelayan kediaman Dupuyin. Wanita itu adalah Catarina, kepala pengurus rumah tangga Manor. Dan yang terakhir adalah Etherlyn Eleanor, putri tertua dari keluarga Dupuyin. Meskipun Derek menerima komisi yang menguntungkan itu, dia tidak pernah lengah.
Lagi pula, bangsawan seperti mereka tidak punya alasan nyata untuk menyewa mantan tentara bayaran sebagai guru. Sementara itu, Reg menerobos masuk ke ruang kerja Duke Dupriin. Ayah, Kak Valerian, kalian harus lihat apa yang sedang terjadi. Reg, apa yang kau lakukan? Bukankah sudah kuajari kau untuk menjaga sopan santun setiap saat? Bukan aku yang kurang sopan santun. Itu Ariel. Dia sudah mulai main tangan pada para pelayan. Kecilkan suaramu. Reg, ayah sedang berbicara denganku sekarang. Bulan lalu saja, lebih dari 10 pelayan berhenti karena tidak tahan lagi. Dia menghancurkan perabotan sesuka hatinya. Ayah, sampai kapan ayah akan terus memanjakan si pembuat onar itu? Mendengar ini, Valerian, kakaknya, tidak bisa lagi menahan diri. Cukup, pergi sekarang. Aku masih punya urusan yang harus dibicarakan dengan ayah. Ayah, fakta bahwa Ariel adalah pembuat onar tidak bisa dibantah lagi. Dan kita masih punya Etherland, kan? Kurasa sudah waktunya kita menyerah pada Ariel. Dengarkan baik-baik. Reg, ini bukan keputusanmu. Aku sudah menyuruh kepala pelayan untuk bertanya di biara. Fasilitasnya sangat bagus dan banyak anak bangsawan dikirim ke sana. Daripada membiarkannya tetap menjadi beban bagi keluarga kita, lebih baik menyerah pada kehendak para dewa. Jika dibiarkan, orang sepertinya pada akhirnya akan menjadi noda bagi garis keturunannya. Saat Reg selesai berbicara, Duke Dupriin menjambak kepalanya dan membenturkannya keras ke meja. Sudah kukatakan ini sekali, ini bukan keputusanmu. Saat keputusan harus dibuat, itu harus tegas. Sementara itu, Etherlyn sudah membawa Derek ke kediaman Duke. Apa kau pernah mendengar sesuatu tentang adikku, Ariel? Aku hanya pernah melihat namanya di silsilah keluarga Dupuyin. Hampir pada dirinya sendiri, Etherlyn menambahkan. Pantas saja, dia mungkin tidak terlalu menonjol di mata orang luar. Saat itu mereka berdua bertemu dengan Valerian dan Reg saat mereka keluar dari ruang kerja Duke. Sudah lama tidak bertemu. Etherland, bagaimana kabarmu di Alburist? Terima kasih atas perhatianmu. Kakak dan aku baik-baik saja di sana. Baguslah. Seperti yang kau lihat, Reg sedikit terluka, jadi kita akan bicara lain kali. Hanya dari ekspresi mereka, jelas sekali bahwa pertengkaran baru saja terjadi di dalam kediaman Duke. Saat Derek melihat seorang pelayan di ujung koridor menutupi wajahnya sambil menangis, dia sudah bisa menebak apa yang telah terjadi. Tak lama kemudian, keduanya memasuki ruang kerja Duke Dupriin. Etherlyn berbasa-basi sebentar dengan ayahnya sebelum memperkenalkan Derek. Ayah, ini adalah guru sihir yang kubawa dari LB Urist. Dia bersedia mengajar Ariel. Namun, dilihat dari ekspresi Duke, dia jelas tidak menganggap masalah ini dengan serius. Ayah, sepertinya ayah sibuk, jadi aku akan pamit undur diri. Saat dia berbalik untuk pergi, Duke menghentikan Derek dan memintanya untuk tetap tinggal. Kau terlihat cukup muda. Apakah usiamu 16 tahun ini? Benar. Mengingat etiket yang diajarkan tadi ya, Derek menjawab dengan tenang. Duke mengamatinya. Sihir level apa yang bisa kau gunakan? Aku hanya memiliki sedikit kemahiran dalam sihir tipe mental. Jangan berbohong. Kerendahan hati yang berlebihan bukanlah suatu kebajikan. Barulah Derek menyadari bahwa di hadapan Duke Dupuyin, yang mahir dalam 5 elemen sihir, kerendahan hati saja tidak cukup. Jika aku telah bersikap tidak sopan, aku mohon maaf. Tidak masalah, aku mengerti kenapa kau bersikap seperti itu. Tapi menurutku, baik usiamu maupun kredensialmu tidak membuatmu cocok sebagai guru sihir. Melihat ini, Derek tidak lagi mencoba menyembunyikannya. Profesiku adalah seorang tentara bayaran. Karena kau dipilih secara pribadi oleh Etherlyn, aku tidak akan ikut campur. Kau diizinkan memasuki villa tempat Ariel tinggal. Akan ada pelayan yang menemanimu. Kau boleh pergi sekarang. Bolehkah aku mengajukan beberapa pertanyaan? Silakan. Hanya setelah menerima persetujuan diam-diam dari Grand Duke, Derek akhirnya berbicara. Seperti yang Anda tahu, aku seorang tentara bayaran. Sekali aku menerima tugas, aku akan menyelesaikannya. Nona Etherlyn menugaskanku untuk membantu Ariel belajar sihir dan membimbingnya di lingkungan bangsawan. Grand Duke menatapnya dengan dingin. Apakah itu pertanyaan yang ingin kau tanyakan? Hal-hal yang seharusnya sudah jelas? Justru karena itu, jawab Derek, aku harap Yang Mulia bisa memberiku wewenang agar aku bisa menjalankan tugasku dengan baik. Begitu kata-kata itu diucapkan, perubahan tipis akhirnya muncul di wajah Duke Dupriin. Pada saat yang sama di tempat lain, Ariel melemparkan piring lagi ke pelayan di dekatnya. Saya benar-benar minta maaf, Nona Ariel. Apa gunanya permintaan maaf? Pergi dari hadapanku. Kalau aku melihatmu lagi, akan kuhantamkan ini tepat ke wajah kotormu. Di tempat lain, Master Guild Tentara Bayaran menyuarakan kebingungannya. Kenapa membiarkan rakyat jelata menjadi guru sihir seorang bangsawan? Duke menjawab dengan tenang. Aku sudah mencari setiap instruktur sihir terkenal di seluruh benua. Semuanya menolak. Aku tidak punya pilihan lain. Meskipun Tuan Derek adalah seorang tentara bayaran, dia sangat paham dengan perilaku dan etiket bangsawan.
Mentornya dulu adalah seorang bangsawan yang jatuh. Sifat-sifat itu kemungkinan besar dipelajari dari sumber tersebut. Begitu. Master Guild mengangguk. Meskipun dia seorang tentara bayaran, Tuan Derek membawa dirinya dengan baik dan dia tampak baik hati. Mungkin dia benar-benar bisa membimbing Ariel dengan baik. Sebuah suara dingin mencibir. Nona Etherlyn, penilaianmu mungkin masih kurang. Derek tumbuh di daerah kumuh. Dia menjadi tentara bayaran bahkan sebelum dia tahu apa-apa. Orang seperti itu tidak bertahan hidup dengan keanggunan atau kebaikan. Sementara itu, di bawah bimbingan Delon, Derek tiba di villa tempat Ariel tinggal. Setelah mengetuk beberapa kali tanpa mendapat jawaban, Derek membuka pintu kamarnya. "Selamat siang, Nona. Nama saya Derek. Maaf telah mengganggu Anda." Ariel tidak menanggapi sapaannya. Sebaliknya, dia hanya memberi isyarat agar Derek mendekat. Saat Derek melangkah maju, senyum kemenangan muncul di bibir Ariel. Dia kemudian menumpahkan seember penuh sisa makanan dapur tepat ke wajah Derek. Ups, tanganku terpeleset. Ariel terkekeh. Kukira seekor tikus telah masuk. Bukankah ini tentara bayaran yang disebutkan kepala pelayan? Lihat baik-baik, dia benar-benar mirip tikus. Aku menyiapkan ini khusus untukmu. Apakah ini mengingatkanmu dari mana kau berasal? Bau selokan sangat cocok untukmu. Sayang sekali, hadiah yang disiapkan dengan hati-hati itu akhirnya tumpah ke lantai. Mendengar hinaan itu, Derek hanya menatap Ariel. Tatapan tak gentar itu membuat Ariel merasa tidak nyaman. Tanpa ragu, dia menendang Derek dengan keras, membuatnya jatuh ke lantai. Jangan berani-beraninya menatapku seperti itu. Dia bahkan menendang lepas sepatu dari kakinya saat melakukannya. Tahu posisimu, tikus kotor. Kau pikir orang sepertimu bisa mengajariku? Apa orang-orang jelata itu tidak pernah mengajarimu sopan santun? Sementara itu, Duke Dupriin tenggelam dalam pikirannya setelah percakapan sebelumnya. Tentara bayaran bernama Derek telah meninggalkan kesan yang terlalu kuat padanya. Fakta bahwa aku bahkan duduk di sini membuktikan bahwa masalah Ariel tidak mudah untuk diselesaikan. Jadi izinkan aku bertanya, Yang Mulia, selama masa pengajaranku, seberapa besar wewenang yang akan Anda berikan padaku? Kembali ke villa, Derek mengangkat tangannya dan memberikan tamparan keras yang menggema di wajah Ariel. Tidak ada keraguan. Ariel tidak pernah membayangkan ada orang yang berani memperlakukannya seperti ini. Dia menatap Derek dengan tidak percaya. Rasa sakit yang membakar di pipinya memberitahunya kebenaran. Dia benar-benar telah dipukul. Baru saat itulah Derek berbicara, berdiri. 3 tahun sebelumnya, Derek pernah bertanya pada Tadia. "Guru, apa yang akan kau lakukan jika bertemu murid yang sombong dan tidak tahu berterima kasih?" "Yah," jawab Tadia setelah berpikir sejenak, "aku akan mencoba yang terbaik untuk memahami dan menoleransi mereka." Bukankah itu sedikit idealis? Jika semua itu tidak berhasil, mengajar dimaksudkan untuk membimbing murid ke arah yang lebih baik. Jika pemahaman dan toleransi gagal, maka metode lain harus digunakan. Dan metode apa itu? Tanamkan rasa takut di benak mereka. Kembali ke masa sekarang, Ariel masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah dipukul oleh seorang tentara bayaran biasa. Suara Derek tenang dan terkendali, tapi aku akan mengatakan ini sekali saja. Belajarlah untuk memperlakukan orang lain dengan perhatian dan hormat. Berdiri. Namun hal pertama yang dilakukan Ariel setelah bangkit adalah menampar wajah Derek. "Kau pikir kau siapa? Seorang tentara bayaran berani menceramahiku." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tangan Derek memukulnya lagi. "Aku tidak akan mengulanginya," katanya datar. "Perlakukan orang lain dengan perhatian dan hormat." Melihat betapa beraninya Derek, Ariel malah tertawa getir. "Kepala pelayan, apa yang kalian semua lakukan? Bajingan rendahan ini benar-benar berani memukulku." Mendengar panggilannya, Delon segera bergegas masuk ke dalam ruangan. "Nona Ariel, apa kau terluka? Apa maksudnya ini? Beraninya kau menyentuhnya?" Jika Duke mengetahuinya, sebelum Delon selesai bicara, Derek mengeluarkan sebuah dokumen dari mantelnya. Atas perintah Duke Dupriin, semua hal yang timbul selama pendidikan Ariel berada sepenuhnya di bawah wewenangku. Metode apapun yang aku gunakan telah disetujui oleh Yang Mulia. Melihat tanda tangan Duke di dokumen itu, Delon terdiam sejenak. Baru saat itulah Ariel menyadari bahwa guru ini jauh lebih merepotkan daripada yang dia kira. Tidak lama kemudian, kabar tentang Derek yang memukul Ariel sampai ke telinga Valerian. "Kak, tenanglah." Pintu dibanting terbuka saat Valerian masuk. Tatapannya tertuju tajam pada Derek. "Ya, oh, kau tentara bayaran itu." Derek tidak memberikan penjelasan apapun. "Kau benar-benar berani memukul Ariel," teriak Reg. "Kak, tenanglah." Pada saat itu, Derek akhirnya angkat bicara, "Aku punya wewenang dari Duke Dupriin. Dia adalah tamu yang dibawa oleh Etherlyn," kata Valerian dengan dingin. Bertindak seperti ini membuatnya berada di posisi yang canggung. Yang lebih penting, ayah sudah menyetujui metodenya. "Kau, ikut aku."
Valerian kemudian menoleh ke Reg, dan kau, Reg, jangan ikut campur dan urus tugasmu sendiri. Aku juga sudah mendengarnya. Reg bergumam, Ariel memang perlu dipukuli agar sadar. Jangan khawatir, Kak. Suara lain berkata dengan dingin. Dia tidak akan menyakiti kalian. Anak itu sudah lama tidak ada harapan. Jangan berharap bisa benar-benar memperbaikinya. Tidak lama kemudian, Valerian membawa Derek ke kamar yang pernah ditempati Ariel di kediaman utama. Ini adalah kamarnya saat dia masih tinggal di sini. Kamar ini dibiarkan kosong sejak saat itu. Derek melihat sekeliling. Selain boneka yang biasa ada di kamar anak perempuan, dindingnya dipenuhi dengan lukisan. Ariel suka menggambar, kata Valerian pelan. Setiap kali dia tersipu malu dan menarikku untuk menunjukkan karyanya, dia sangat menggemaskan. Tapi sebagian besar lukisannya tidak pernah selesai. Dia akan berhenti begitu menyelesaikan bagian yang paling dia sukai. Aku kehilangan ketenangan tadi, kata Valerian setelah jeda. Tolong terima permintaan maafku. Derek menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Tapi kenapa kau membawaku ke sini? Aku ingin kau melihat Ariel yang sebenarnya, jawab Valerian dengan berat. Dia tidak pernah menjadi anak yang menginjak-injak orang lain. Namun di suatu titik dia menjadi terobsesi dengan garis keturunan. Pada akhirnya dia diusir dari kediaman utama dan dikurung di villa. Aku tidak tahu apa yang mengubahnya, tapi aku tidak bisa membiarkannya dikirim ke biara. Jika dia bisa menguasai satu mantra dunia lain saja, aku bisa meyakinkan ayah. Valerian menundukkan kepalanya, jadi tolong selamatkan Ariel. Dihadapkan dengan pemandangan bangsawan yang angkuh ini merendahkan dirinya, Derek hanya mengibaskan tangannya. Perhatiannya beralih ke sebuah buku mantra usang di atas meja yang penuh dengan catatan tulisan tangan. Ini semua adalah teks teori atribut hukum, bukan? Ya. Valerian mengangguk. Itulah yang diajarkan kepada para bangsawan. Saat Derek memindai catatan itu, sebuah hipotesis mulai terbentuk di benaknya. Aku akan melakukan apa yang aku bisa, katanya, sambil mengembalikan buku itu kepada Valerian. Malamnya, saat Ariel masih tertidur lelap di kamarnya, seember air es tiba-tiba diguyurkan ke atas kepalanya. Yang berdiri di samping tempat tidur adalah Derek. Apa kau masih bisa tidur sekarang? Apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Ariel berteriak, bangun, ikut aku. Sekarang, kata Derek dingin, apa kau sudah gila? Mau kau bawa kemana aku tengah malam begini? Tidak peduli seberapa keras Ariel meronta atau berteriak, tidak ada satu orang pun yang berani menghentikan Derek. Dia menyeretnya langsung keluar dari villa. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Derek melempar Ariel ke tanah. Dia menyeringai melalui gigi yang terkatup. Kau pikir ini akan mengubah sesuatu? Jangan konyol. Kamu pikir kamu siapa? Orang sepertimu berpikir bisa mengajariku? Karena tidak ada orang di sekitar, Derek berkata dengan tenang. Bagaimana kalau ku beritahu sebuah kebenaran yang menarik? Sejak awal, aku tidak pernah berniat mengajar sihir dengan serius. Melihat raut wajah Derek, Ariel merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Tidakkah menurutmu itu konyol? Mengapa orang dari kalangan paling bawah memuja seorang guru bangsawan? Itu tidak lebih dari sekadar gelar yang mewah. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak pernah berencana menjadi guru sihir. Derek menjawab dengan datar, aku hanya butuh kedok yang sah untuk berurusan dengan orang sepertimu. Apa kau tahu betapa nyatanya kedengarannya saat mereka yang menganggap dirinya tak tersentuh akhirnya merasakan takut? Kamu pikir kamu bisa melakukan hal seperti ini dan tetap pergi tanpa terluka? Tentu saja bisa. Derek mengangkat bahu, kau akan segera dikirim ke biara. Siapa yang akan percaya perkataanmu saat itu? Bahkan jika sesuatu terjadi, aku hanyalah rakyat biasa. Menukar nasib satu rakyat biasa untuk menghapus masalah seorang bangsawan, itu bukan kerugian. Dan jika aku memilih pergi sekarang, tidak akan terjadi apa-apa. Lagi pula, aku akan membantu keluarga Dupriin. Saat itu juga, Ariel sadar jika Derek benar-benar mengambil alih, dia mungkin akan mati di sini. Bahkan lari kembali ke villa tidak akan menjamin keselamatan. Dia bisa saja menyeretnya keluar lagi. Jadi dia membuat keputusan. Dia harus menghindarinya di hutan yang sangat dikenalnya. Tapi jika dia sampai di kediaman Duke, yang akan mati adalah Derek. Saat itu, cahaya menyilaukan berkobar di belakangnya. Dia berbalik dan melihat Derek merapal sihir bintang 2, bola api, yang berarti tentara bayaran berusia 16 tahun ini setidaknya adalah penyihir bintang 2. Saat bola api meledak di depannya, Ariel jatuh ke tanah ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar merasakan betapa dekatnya kematian. Maaf, kata Derek datar, tanganku terpeleset. Sambil bangkit, Ariel lari tunggang langgang ke dalam hutan yang gelap. Tapi karena terus memperhatikan gerakan Derek, Ariel tersandung dan jatuh keras ke tanah. Saat dia berhasil bangkit, serangan sihir Derek sudah mendekat. Serangan itu semakin dekat, dengan cepat.
Gerakanmu ternyata cukup bagus, komentar Derek dengan tenang. Sulit kupercaya dari seseorang yang seharian terkurung di dalam villa. Memanfaatkan momen saat dia berbicara, Ariel lari lagi. Dia tahu betul bahwa berlari tanpa henti bukanlah solusi. Cepat atau lambat, dia akan tertangkap. Saat dia melirik ke belakang, perhatian Derek tampak sepenuhnya terfokus pada pendeteksian sihirnya. Saat dia mendongak, Ariel telah menghilang ke dalam hutan. Hutan di hadapannya sama persis dengan yang dia lihat di lukisannya. Dia sadar Ariel pasti bermain di sini sejak kecil, dan hal-hal yang dilukisnya adalah manifestasi dari sihir yang dia rasakan secara naluriah. Setelah merasakan aliran sihir di sekitarnya lagi, Derek menjadi semakin yakin asumsi awalnya benar. Tiba-tiba, Ariel melompat keluar dari semak-semak sambil memegang batu. Sayangnya, dengan jentikan jarinya, Derek menghancurkan harapan terakhirnya. Tekadmu patut dipuji, katanya, karena tahu kau tak bisa lari. Kau memilih untuk menyerang lebih dulu. Itu butuh keberanian. Hancur oleh kelelahan mental dan fisik, Ariel tidak lagi punya kekuatan untuk lari. Sepertinya kau sudah selesai berlari, kata Derek sambil melangkah mendekat. Ada yang ingin kau katakan? Dia maju ke arahnya selangkah demi selangkah. Kau pikir aku akan minta maaf padamu? Ariel mencibir. Bunuh saja aku tidak akan tunduk seperti rakyat jelata itu. Lalu kenapa? Derek bertanya tiba-tiba. Apa kau begitu terobsesi dengan garis keturunan? Begitu mendengar kata-kata itu, tubuh Ariel bergetar hebat. Jika hanya itu yang kumiliki, lalu apa yang tersisa dariku selain darah bangsawan ini? Apa aku punya hal lain? Sihir. Semua orang terus membicarakan sihir. Apa kau pikir aku tidak mencoba? Aku sudah mencobanya, tapi itu tidak pernah berhasil. Dan sekeras apapun aku mencoba, itu tidak pernah berhasil. Apa yang harus kulakukan? Baik itu sihir atau melukis, aku lebih buruk dari orang lain. Tanpa garis keturunanku, apa yang kumiliki? Jika itu pun direnggut, lalu aku ini apa? Aku mengerti. Derek berkata pelan, kalau begitu beristirahatlah dengan tenang. Dengan itu, dia mengangkat pedangnya. Kali ini Ariel tidak lari. Dia menatap lurus ke mata Derek. Tapi yang mengejutkannya, pedangnya tiba-tiba terhalang oleh dinding es. Menatap pemandangan di depannya, Ariel tidak bisa mempercayai matanya. Yang memanggil dinding es itu tak lain adalah dirinya sendiri, gadis yang tidak pernah bisa menggunakan sihir. Ariel berdiri terpaku tak percaya, tidak dapat memahami bahwa dia telah membangkitkan mananya dalam keadaan seperti itu. Anda melakukannya dengan baik, Nona, kata Derek sambil menurunkan pedangnya. Mohon maafkan kekasaran saya sebelumnya. Sebenarnya, ini belum bisa disebut sihir. Itu hanyalah aktivasi mana. Meski begitu, Anda melakukannya dengan sangat baik. Pada saat itu, semua emosi yang telah lama terpendam di dalam diri Ariel akhirnya tumpah. Berdasarkan penilaianku, lanjut Derek, kau termasuk dalam atribut liar. Atribut liar. Apa artinya itu? Kebanyakan bangsawan diajari atribut terstruktur jelasnya. Tapi sebenarnya, semua aliran memiliki esensi yang sama. Perbedaannya terletak pada cara sihir dipahami dan dipelajari. Kau adalah atribut liar. Nona Ariel, itulah mengapa mencoba belajar sihir melalui teori terstruktur hanya menghambatmu. Dan bagaimana kau tahu aku adalah atribut liar? Aku sudah melihat lukisanmu, jawab Derek. Kau merasakan mana di dalam alam itu sendiri dan mengungkapkannya melalui kerangka senimu. Kebanyakan penyihir dengan potensi atribut liar pertama kali merasakan mana dari alam saat masa kanak-kanak. Cukup untuk hari ini, kau boleh pergi. Untuk kebangkitan awal, ini sudah lumayan, tapi jalanmu masih panjang. Mulai besok, aku akan mengajarimu cara menarik mana secara aktif. Saat itu, Ariel memanggilnya. Ngomong-ngomong terima kasih. Lukisan itu, yang berjudul Senja, apakah itu karyamu yang sudah selesai? Yang mana? Derek berhenti, lalu tersenyum tipis ya. Selesai dengan cukup baik sampai kau orang pertama yang menyadari itu sudah selesai. Pagi-pagi keesokan harinya, Ariel mulai mencoba menarik mananya secara aktif. Namun tak peduli berapa kali pun dia mencoba, tetap tidak ada kemajuan. Dalam perjalanan mencari Derek, Ariel tidak sengaja mengejutkan seorang pelayan yang lewat. Sialnya, air di tangan pelayan itu tumpah ke gaun Ariel. Seketika itu juga, pelayan itu hampir membeku ketakutan saya benar-benar minta maaf, Nona Ariel. Mengingat perilaku Ariel di masa lalu, kesalahan seperti ini biasanya akan berakhir dengan hukuman. Maafkan saya telah membuat kesalahan besar. Tolong maafkan saya sekali ini saja. Namun yang mengejutkan pelayan itu, Ariel tidak meledak marah. Dia hanya berkata dengan tenang, lain kali lebih hati-hati. Pelayan itu hampir tidak bisa mempercayainya. Ariel pergi begitu saja setelah mengucapkan kata-kata ringan itu. Kau baik-baik saja, dia tidak memukulmu kan? Pelayan lain berbisik, aku baik-baik saja. Sepertinya benar-benar terjadi sesuatu saat dia keluar tadi malam.
Sementara itu Derek yang sibuk semalaman masih tertidur lelap. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu diikuti suara Ariel. "Apa kau di sana?" "Nona, tolong jaga sopan santun Anda," kata Delon pelan. "Kalau begitu beritahu aku cara mengendalikan mana yang kupicu, aku sudah coba barusan, tapi tetap tidak bisa." Delon membeku. Dia tidak percaya bahwa setelah 1 hari, Ariel telah memicu kebangkitan mananya. "Bukankah kau bilang akan mengajariku hari ini? Kalau begitu, cepat beritahu aku. Kembalilah nanti sore," jawab Derek dari balik pintu sebelum menutupnya. Sementara Delon masih diliputi kegembiraan untuk Ariel, ekspresinya sudah menjadi gelap. "Kau pikir kau siapa? Menyuruh-nyuruhku? Buka pintunya. Beritahu aku sekarang." Derek tidak memberikan respons. Dia hanya berbalik badan dan kembali tidur. "Kau dengar? Nona Ariel tidak melempar satu piring pun hari ini. Aku bahkan menumpahkan air ke gaunnya tadi pagi, dan dia sama sekali tidak menyentuhku. Dan kudengar Nona Ariel sudah membangkitkan mananya. Benarkah? Tutor itu baru di sini sehari kan?" Mendengar ini, Reg membeku. "Apa yang baru saja kalian bicarakan?" Tidak lama kemudian, Valerian melaporkan masalah ini dengan jujur kepada Duke dan Reg. "Ariel, membangkitkan mananya?" "Ya, Ayah," jawab Valerian. "Saya sudah memastikannya berulang kali dengan kepala pelayan dan para pelayan." Duke Dupuyin menghentikan penanya untuk pertama kalinya. "Itu benar-benar kabar baik. Itu hanya kebangkitan mana?" Reg mengerutkan kening. "Ayah, bukankah ini terlalu dini untuk mengambil kesimpulan?" "Reg," bentak Valerian. "Adikmu membangkitkan mananya. Bahkan jika kau tidak mau memujinya, bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Apa kau sudah lupa semua yang telah dia lakukan selama ini?" Balas Reg. "Apa kita benar-benar akan membatalkan rencana biara hanya karena ini? Itu terlalu terburu-buru." Sementara kedua kakak beradik itu berdebat tentang Ariel, Duke hanya mengambil penanya lagi dan terus memeriksa dokumen, tidak mengatakan apa-apa lagi. Tak lama, sore pun tiba saat Derek memasuki kamar Ariel. Dia sedang duduk sendirian di atas tempat tidur. "Apa kau sedang merajuk?" "Aku tidak merajuk." Ariel berkata dengan dingin. "Aku marah. Bahkan jika kau merajuk, itu tidak akan mengubah apapun." "Sudah kubilang," bentak Ariel, "aku marah." "Entah kau marah atau merajuk," jawab Derek dengan tenang. "Itu tidak akan memengaruhi prioritas jadwalku. Semuanya ada urutannya." Mendengar itu, Ariel akhirnya meledak. "Sudah kubilang, aku tidak merajuk. Aku marah." Tetapi ketika Ariel menoleh, dia mendapati dirinya menatap lurus ke mata merah Derek. Dia secara naluriah memalingkan muka. "Anggap saja aku sedang merajuk kalau begitu. Jika kau mulai memaksakan dirimu secara gegabah, hanya karena kau telah membangkitkan mana, kau akan segera pingsan." Derek berkata dengan tenang, "Itu berdasarkan pengalaman. Belajar membutuhkan keseimbangan. Karena kau sudah cukup istirahat, kita akan memulai aktivasi mana." "Ya," gumam Ariel. "Tutor sihir yang kaku sekali." "Maksudmu?" tanya Derek. "Kau lebih suka metode mengajar yang tidak terlalu kaku?" Seketika itu, Ariel teringat cara dia membangkitkan mananya. Itu jelas tidak biasa. Tapi ketika dia memikirkan prosesnya, dia dengan cepat duduk, setelah dipikir-pikir, "Jangan. Hari ini, kita akan fokus pada aktivasi mana." Lanjut Derek. "Begitu kau bisa mengaktifkan mana dengan bebas, mempelajari sihir bintang 1 seharusnya akan datang secara alami. Atribut liar tidak pernah membentuk sistem pembelajaran yang lengkap. Ironisnya, itu membuatnya paling cocok untuk belajar sendiri. Dibandingkan dengan atribut terstruktur, kami jauh lebih menghargai kebebasan. Sejujurnya, Nona, Anda sangat cocok dengan atribut liar." "Apa artinya itu?" "Tepat seperti kedengarannya," jawab Derek. "Sifatmu yang berjiwa bebas sangat selaras dengannya. Dan dengan darah keluarga Dupuyin, potensimu tidak ada tandingannya." Saat mendengar itu, Ariel tampak seperti orang yang berbeda. "Apa kau bilang aku berbakat?" "Ya," kata Derek. "Kau membentuk respons pertahanan pada saat kebangkitan. Itu saja sudah membuktikan kau punya bakat. Itu artinya aku jenius. Benar? Bakat dan jenius adalah dua hal yang berbeda. Bukankah keduanya sama?" "Tidak." "Baiklah. Terserah katamu." Saat mereka berdua berlatih aktivasi mana, tak satu pun dari mereka yang tampaknya menyadari Rak berdiri di luar jendela. Dilihat dari raut wajahnya, dia jelas tidak senang dengan kebangkitan mana Dirla. Selama beberapa hari berikutnya, Dirla menemui Derek setiap hari. "Derek, aku sudah bisa melakukan aktivasi mana, tapi aku masih tidak bisa mengendalikan arahnya." "Derek, lihat, ada udara dingin yang terbentuk di tanganku, tapi rasanya aneh." "Derek, dengarkan aku. Aku bisa merasakan mana sekarang, tapi perasaan ini aneh sekali." "Derek, aku sudah mencarimu seharian. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau benar-benar berpikir ayah meminjamkanmu buku-buku sihir itu hanya agar kau bisa belajar sihir?" "Ya," jawab Derek dengan tenang. "Duke memberiku izin untuk bebas membaca buku-buku sihir di sini." "Lalu apa maumu?" "Aku sudah berhasil melakukan aktivasi mana seperti yang kau ajarkan terakhir kali."
Cepat lihat. Malam itu, Valerian berdiri di kamarnya, ekspresinya sangat serius. Kudengar kau mencariku. Kau di sini. Duduklah, kata Valerian. Bagaimana kabar adikku Durla akhir-akhir ini? Dia telah membuat kemajuan yang signifikan, jawab Derek. Tapi masih butuh waktu sebelum dia bisa menggunakan sihir bintang 1. Begitu. Ibuku akan kembali dari musim sosial sekitar minggu depan. Aku perlu memperingatkanmu sebelumnya, lanjut Valerian, bahwa dia bukanlah orang yang mudah ditipu. Meskipun orang-orang di perkebunan ini tampak ramah untuk saat ini, sebagian besar bangsawan membenci kaum jelata yang menduduki posisi berwenang. Kau mengerti itu kan, Derek? Akan kuingat itu, jawab Derek. Jadi apa tujuanmu memanggilku ke sini? Valerian menyatakan bahwa dia adalah kepala keluarga Dupuitian berikutnya, dan tugas seorang kepala keluarga adalah merawat dan mengakomodasi setiap anggota rumah tangga, menjadikannya tanggung jawab yang sangat sulit. Valerian menambahkan bahwa hati manusia sangatlah kompleks dan akan sangat indah jika semua orang memiliki nilai dan keyakinan yang sama, tetapi kenyataan tidak pernah sebaik itu. Valerian kemudian bertanya pada Derek apa? Tepatnya yang ingin Derek katakan pada Valerian. Valerian berkata bahwa Ariel adalah adik perempuan kesayangannya, tetapi dia tidak lagi bermain dengannya. Mendengar itu, Derek terdiam. Valerian terus bertanya apakah Derek ingat bagaimana Ariel dulu tersenyum dan menyapanya saat mereka masih anak-anak sejelas kemarin, dan apakah ada orang di dunia yang lebih seperti malaikat daripada Ariel. Valerian bertanya pada Derek apakah Derek punya cara untuk memenangkan hati Ariel lagi. Derek bertanya mengapa Valerian menanyakan hal itu padanya karena Ariel selalu suka mengikuti Valerian, dan seperti yang dikatakan Valerian sendiri, Ariel telah mencari Derek di seluruh perkebunan akhir-akhir ini. Valerian kemudian meminta Derek untuk melihat sesuatu, mengatakan bahwa dia mempelajarinya dari salah satu pelayan. Valerian menyarankan untuk membuat boneka, menanyakan apakah boneka itu terlihat persis seperti Ariel, dan apakah Ariel akan bisa merasakan cinta kakaknya melalui boneka itu. Derek, dengan jujur, bertanya pada Tuan Valerian, apakah Valerian mencoba mengutuk Ariel dengan benda itu. Valerian membentak bahwa Derek sama sekali tidak berguna. Seminggu kemudian, Grand Duchess kembali. Grand Duchess berkata dia telah mendengar banyak tentang Derek, bahwa perkebunan telah mempekerjakan seorang instruktur sihir yang sangat cakap dan memperkenalkan dirinya sebagai Miliere de Belle Dupuyin. Grand Duchess menambahkan bahwa jika Derek tidak keberatan, dia ingin mengirimkan beberapa hadiah ke wilayah asal Derek. Derek menjawab bahwa Derek adalah orang yang tidak memiliki keluarga bangsawan. Mendengar kata-kata itu, Miliera membeku. Derek tidak punya tanah, tidak punya keluarga bangsawan. Dia hanyalah orang biasa. Dia sulit percaya bahwa instruktur sihir cakap yang dibicarakan semua orang hanyalah seorang rakyat jelata. Setelah menyadari hal ini, Miliera langsung menyerbu masuk ke ruang kerja Grand Duke. Kau benar-benar mengizinkan orang biasa menjadi instruktur sihir Ariel. Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Grand Duke mengerutkan kening dan menjawab bahwa pendengarannya baik-baik saja dan tidak perlu baginya untuk meninggikan suaranya. Meliers balas dengan dingin bahwa bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Ariel, putri bungsu mereka yang berharga. Grand Duke menjelaskan bahwa meskipun dia tidak suka mempekerjakan rakyat jelata, setiap instruktur bangsawan dari garis keturunan yang layak sudah mengundurkan diri. Meski begitu, Miliera bersikeras bahwa membiarkan seorang tentara bayaran jalanan mengajar Ariel tidak dapat diterima, terutama ketika menemukan instruktur sihir yang cocok bukanlah tugas yang mudah. Grand Duke menambahkan bahwa Derek sangat direkomendasikan oleh Etherland sendiri. Milia membalas bahwa meskipun begitu, seharusnya ada standar minimum. Kenapa tidak mengundang adik laki-lakimu saja? Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia sebelumnya menolak hanya karena sibuk, tetapi keadaan sekarang berbeda. Ariel sudah membangkitkan mananya, namun dia menugaskan seorang perwira pertahanan perbatasan sebagai guru pribadinya. Apakah dia benar-benar percaya bahwa mengelola dan memerintah sebuah perkebunan adalah masalah sepele? Miliera mendesak lebih jauh, bertanya tentang musim sosial Elber dan apakah dia pikir menavigasi masyarakat kelas atas lebih mudah. Dunia itu adalah medan pertempuran tersendiri dan instruktur membentuk segala sesuatu yang mengikutinya. Namun dia memilih orang biasa tanpa nama dan keluarga, membuat Ariel menjadi orang buangan sosial saat dia memasuki masyarakat bangsawan. Pada saat itu, Valerian juga memasuki ruang kerja. Ibu, tolong tenanglah. Ibu tidak datang ke sini hanya untuk berdebat dengan ayah, kan? Minggir Valerian. Masalah ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Apakah orang biasa itu benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi guru sihir Ariel? Itulah pertanyaan sebenarnya. Bukan begitu? Saat Meliura melihat Rage, jejak kelegaan muncul di matanya. Seorang rakyat jelata menjadi guru sihir seorang bangsawan bukanlah situasi yang biasa. Jika orang biasa itu benar-benar memiliki bakat yang diperlukan, maka saya tidak melihat ada masalah mendasar dengannya.
Ayah, aku bersedia menguji kemampuan Erik sendiri jika aku bisa mengalahkannya dalam duel sihir. Cukup. Dari sudut pandang penyihir, dia memang sangat kuat. Begitu kata-kata itu diucapkan, Reg terdiam. Kalau begitu, biarkan aku menguji Dariel saja. Baru saat itulah Valerian menyadari bahwa Reg tampaknya menyimpan kebencian yang mendalam terhadap adiknya sendiri. Jika Dara benar-benar guru yang cakap, maka sebagai seorang murid, Ariel seharusnya sudah menunjukkan kemajuan yang nyata. Aku bersedia menentukan kualifikasinya dengan mengajak Ariel dalam duel sihir. Setelah ragu-ragu sejenak, Grand Duke akhirnya menyetujui usulan Reg. Begitu mereka meninggalkan ruang kerja, Valerian segera menyusul Reg yang sudah berjalan di depan. Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Kenapa bersikeras untuk duel sihir dengan Ariel? Kakak, apakah kau benar-benar percaya Ariel sudah berubah menjadi lebih baik? Apa kau sudah lupa semua yang dia lakukan di masa lalu? Tapi bagaimanapun juga, dia tetap satu-satunya adikmu, darah daging kita sendiri, yang seharusnya kita lindungi dan terima. Kerabat sedarah yang kau sebut itu cepat atau lambat akan menghancurkan keluarga kita. Bukankah hal-hal yang telah dilakukannya sudah membuktikan itu? Jika dia diizinkan masuk ke kalangan atas, itu akan menjadi bencana yang sesungguhnya. Apakah itu yang benar-benar kau yakini? Ucap Reg dengan dingin. Yang pertama kali melewati batas adalah Ariel. Seharusnya dia dikurung di villa sejak awal. Terjebak di antara adik laki-laki dan adik perempuannya, Valerian merasa bingung. Tidak lama kemudian Ariel, setelah mengetahui keputusan itu, langsung menemui Derek. Kau terburu-buru sekali pagi-pagi begini. Apa yang terjadi kali ini? Ariel tidak menjawab. Dia hanya melemparkan dokumen itu ke atas meja di depan Derek. Jika aku kalah dalam duel sihir ini, kau akan dipecat. Aku sudah dengar Tuan Muda Reg adalah penyihir bintang 1. Ucap Derek dengan tenang. Duel ini tidak akan mudah, itu saja yang ingin kau katakan. Jika aku kalah, kaulah yang akan dipecat. Aku seorang tentara bayaran. Derek menjawab dengan datar. Selama komisi terpenuhi dan emas ada di kantongku. Itu sudah cukup. Dan sejauh ini, aku sudah dibayar lebih dari cukup. Mendengar itu, Ariel membeku. Apa kau serius? Seminggu berlalu dalam sekejap mata, dan hari duel sihir antara Ariel dan Reg akhirnya tiba. Kecuali Etherland, yang sedang tidak berada di kediaman, hampir semua anggota keluarga Duprian hadir. Anda sudah tiba. Setelah melihat Grand Duke, Derek membungkuk seperti biasa. Hanya dari sikap Derek, jelas sekali dia tidak gugup sedikit pun. Hal itu saja sudah membuat Grand Duke curiga bahwa dia percaya diri. Di mata Grand Duke, fakta bahwa Derek bisa tetap tenang dalam keadaan seperti ini membuat pemecatannya tampak tidak bijaksana. Namun, yang tidak diketahui siapapun adalah, bagi Reg, ini bukan duel biasa. Dia berniat menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan Ariel sepenuhnya. Sementara itu Ariel, yang berpartisipasi dalam duel sihir untuk pertama kalinya, memiliki tatapan yang luar biasa teguh. Waktu kembali ke sore itu saat dia berbicara dengan Derek. Jadi kau tidak akan ikut campur lebih dari itu? Anda bisa merasakannya sendiri, Nona, ucap Derek dengan tenang. Pertumbuhan mana Anda sudah stabil? Anda mungkin belum bisa menggunakan sihir bintang 1 sekarang, tetapi seiring waktu, Anda pasti bisa. Bagaimanapun juga, Anda membawa darah keluarga Dupriene. Kenapa kau tiba-tiba mengatakan semua ini? Sudah kubilang, atribut liar selalu menjadi jalan yang cocok untuk belajar mandiri. Mendengar itu, Ariel hampir menangis. Apa? Kenapa kau memberitahuku ini sekarang? Derek, aku tahu aku bukan murid yang baik, tapi aku masih ingin terus belajar sihir darimu. Aku tidak ingin orang lain mengajariku. Biar ku jelaskan. Derek berkata dengan tenang, aku tidak mengerti etiket atau aturan formal duel sihir bangsawan. Aku juga tidak pernah ikut serta, tapi aku bisa memberitahumu cara memenangkan pertarungan. Pada saat itu, Ariel teringat kata-kata yang pernah didengarnya. Bagaimana bisa orang seperti itu berasal dari keluarga Dupriin? Dengan saudara-saudara yang begitu cakap, sepertinya keluarga ini menuju kemunduran. Saat suara-suara itu bergema di benaknya, tatapan Ariel perlahan mengeras. Aku ingin menang. Aku akan. Pada saat itu, Ariel berdiri di sana bukan sebagai adik Reg, tetapi sebagai murid Derek dan sebagai penyihir yang menempuh jalannya sendiri. Sudah dimulai. Duel sihir antara Ariel dan Reg telah resmi dimulai. Melihat Ariel melangkah ke panggung duel, Reg merasakan kegelisahan yang aneh. Apakah dia benar-benar berdiri di sana dengan tekad untuk menang? Saat tatapan mereka bertemu, suara Delon terdengar dari samping. Kedua belah pihak bersiap untuk duel. Duel ini akan mengikuti protokol duel penyihir tingkat lanjut Kelfram Salon dengan Aegis Jenderal Palorum aktif sepenuhnya. Yang pertama memicu perlindungan dianggap kalah. Peringatan terakhir, persiapkan diri kalian, duel dimulai. Aegis Jenderal Palorum aktif secara otomatis tepat sebelum pemakainya menerima pukulan kritis, menetralkan sihir lawan.
Derek tidak bisa tidak berpikir bahwa dia selalu bertanya-tanya bagaimana para bangsawan bertarung menggunakan pernak-pernik semahal itu sebagai perlengkapan latihan. Benar-benar terlihat seperti mereka punya terlalu banyak uang. Penghalang itu bertahan selama 10 menit. Reg jelas berniat menyelesaikan pertarungan sebelum jeda waktu itu berakhir. Dia tidak berniat menerima hasil seri, itulah mengapa dia menganggap duel sihir ini begitu serius. Begitu duel dimulai, Reg mengumpulkan mana di telapak tangannya dan mulai merapal mantra. Namun saat Reg sedang menyiapkan mantranya, Ariel tetap diam tak bergerak. Tatapannya terkunci kuat padanya. Salah satu faktor kunci dalam duel sihir adalah kecepatan merapal mantra dalam pertarungan jarak jauh. Siapapun yang selesai merapal mantra lebih dulu biasanya memegang keuntungan. Dan dalam pikiran Reg, menghadapi Ariel hanya membutuhkan satu mantra sihir bintang 1. Maaf, pikirnya, tapi kau akan kembali ke villa itu. Begitu rapalan mantranya berakhir, sihir bintang 1. Gallblade melesat di udara menuju Ariel. Dari sudut pandang Reg, tidak mungkin Ariel yang lamban bisa menghindari serangan itu. Dia sudah bisa membayangkannya. Gallblade memicu penghalang pelindung dan Ariel langsung dikirim kembali ke villa. Yang gagal dia sadari adalah tekad yang tak tergoyahkan di mata gadis yang dianggapnya sebagai ancaman bagi keluarga. Pada saat itu juga Ariel merendahkan posisinya dan melesat ke samping, sebuah pertunjukan kelincahan yang jarang darinya. Tidak ada keraguan tentang itu. Perubahan yang ditunjukkan Ariel jauh melebihi ekspektasi Reg. Jangan pikir kau bisa lari. Sambil menggertakkan giginya, Reg dengan paksa menyalurkan lebih banyak mana dan mengubah lintasan Gallblade. Bilah itu melengkung di udara dan kembali mengejar Ariel. Dalam pemahaman Reg, seorang gadis yang dikurung di villa selama bertahun-tahun tidak akan pernah bisa menandingi stamina orang biasa. Tetapi seandainya Reg melihat ekspresi Ariel pada saat itu, asumsinya akan hancur seketika. Meskipun Reg mahir dalam sihir multi-atribut, dia masih pemula dalam pertarungan sungguhan. Memaksa mantra untuk mengubah arah hanya menguras mana dengan cepat. Tepat saat Reg berpikir Ariel tidak bisa kabur, dinding es muncul dari tanah, mencegat bilah Gael secara langsung. Dalam keadaan normal, dinding es dasar yang terbentuk murni dari mana seharusnya tidak akan pernah bisa menahan sihir multi-atribut. Namun, karena Reg telah mengubah arah bilah Gael secara paksa, kekuatannya berkurang drastis. Meski begitu, Reg masih tidak percaya Ariel bisa terus menahan serangannya dengan trik murahan seperti itu. Berdiri teguh, Reg mulai merapal mantra sekali lagi. Kali ini, dia berniat menembakkan 3 bilah badai berturut-turut, keahliannya. Jika Ariel ingin terus bergerak cepat, maka yang harus dia lakukan hanyalah menutup semua kemungkinan jalan keluar. Dan Reg tentu saja tidak percaya dia bisa mengandalkan dinding es itu lagi untuk menghentikan bilahnya. Dengarkan baik-baik Ariel. Derek pernah mengatakan ini padanya, tentara bayaran bertarung secara berbeda dari para bangsawan. Mereka tidak peduli dengan kemenangan kesatria, mereka peduli pada kemenangan. Titik. Dan itu berbeda dari duel sihir bangsawan pada umumnya. Bahkan jika kau menang, kau mungkin masih akan dikritik. Tapi meski begitu, itu menyelesaikan pekerjaan. Apa kau bersedia mempelajarinya? Tentu saja, aku bersedia. Kali ini, aku akan menang. Kembali ke masa kini, Ariel mulai menganalisis situasi persis seperti yang diajarkan Derek padanya. Dia segera menyalurkan mananya dan membentuk beberapa pilar es tambahan. Kemudian, dia mulai meliuk-liuk di antara pilar-pilar itu, menggunakannya sebagai perlindungan sambil berlari. Meskipun kekuatan mentah Reg jauh melebihi Ariel, dia tidak pernah melupakan pelajaran Derek. Bahkan ketika ada celah dalam kekuatan, kemenangan masih mungkin. Karena ini bukan duel, ini adalah pertarungan. Dan seperti yang telah diprediksi Derek, Reg pada dasarnya tidak berpengalaman dalam pertarungan sungguhan. Dengan berulang kali memaksa bilah badainya mengubah arah, Reg menghabiskan mananya yang menyebabkan kecepatan dan kekuatan turun jauh di bawah sihir multi-atribut standar. Itulah satu-satunya alasan Ariel berhasil menghindari setiap serangan dengan tipis. Derek pernah memberitahunya, pertempuran adalah tentang membentuk medan perang dan memanfaatkan setiap keuntungan yang tersedia. Dengan kata lain, lakukan apapun untuk menang. Bahkan memancing kecerobohan dan rasa aman palsu pada lawanmu bisa diubah menjadi senjata. Menyadari dia tidak bisa lagi sepenuhnya menghindari serangan itu, Ariel memanggil sihirnya sekali lagi, mengangkat dinding es untuk memblokir sihir bintang 1 yang datang, Gallblade. Namun, karena baru saja membangkitkan sihirnya, ketegangan duel sihir yang begitu intens sudah mulai membebaninya. Saat itu, suara Reg terdengar lagi bahwa semuanya sudah berakhir. Begitu mendengar kata-kata itu, Ariel menoleh dengan tajam. Bilah badai terakhir yang dilepaskan Reg sudah melengkung di sekitar dinding es. Saat mantra itu mengenai, panggung duel benar-benar diliputi asap dan debu yang mengaburkan semua pandangan.
Namun, Derek tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia percaya bahwa Ariel tidak akan jatuh begitu saja. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Grand Duchess Miliela yang duduk kaku di tribun. Ariel, Delran, apa yang kalian tunggu? Hentikan duelnya sekarang juga dan bawa dia kembali. Pada saat itu, Grand Duke berbicara dengan tenang. Kembalilah ke tempat dudukmu, duelnya belum berakhir. Apa yang kau katakan? Kau melihatnya sendiri? Ariel terkena mantra itu. Dia tidak kena. Grand Duke menjawab dengan datar. Perisai Jenderal Pelorme belum aktif. Sebenarnya, perhatian Grand Duke tidak hanya tertuju pada panggung, dia juga mengawasi Derek yang duduk diam di antara para penonton. Dari awal hingga akhir, Derek bahkan tidak berkedip seolah-olah semua yang terjadi di depan mereka berjalan sesuai naskah. Sementara itu, dengan duel yang masih belum terselesaikan, Reg melangkah ke dalam awan asap yang tersisa. Secara logika, Ariel seharusnya terkena sihir bintang 1, Gale Blade. Namun, perisai Jenderal Pelorme tetap tidak aktif. Saat itulah Reg melihat sosok yang dikenalnya di bawah panggung melalui celah sempit. Sebelum dia bisa bereaksi, papan kayu di bawah kakinya mengeluarkan derit tajam. Sesaat kemudian, pilar-pilar es bergerigi menusuk ke atas dari bawah panggung, mengejutkan Reg dengan serangan mendadak. Untungnya, refleksnya cukup cepat. Hanya jubahnya yang tertusuk. Reg merasa sulit percaya bahwa Ariel akan benar-benar bersembunyi di bawah panggung duel dan melancarkan serangan dari bawah. Menurut aturan yang diumumkan Delron sebelumnya, meninggalkan batas panggung seharusnya mengakibatkan kekalahan langsung. Namun dilihat dari ekspresi Delron, tindakan Ariel tidak melanggar aturan duel sihir. Meski begitu, gaya bertarung licik dan primitif seperti itu belum pernah muncul dalam duel bangsawan manapun sebelumnya. Saat pikiran itu melintas di benak Reg, papan kayu di bawah kakinya berderit sekali lagi. Meskipun terlihat agak acak-acakan, Reg nyaris menghindari paku es yang meledak ke atas. Ini masih jauh dari selesai. Hampir seketika, 3 pilar es lagi muncul di sampingnya. Tidak ada keraguan tentang itu. Setiap serangan yang muncul dari bawah panggung ditujukan tepat ke Reg. Serangan-serangan ini mustahil diprediksi dan hampir tidak terlihat, dan satu pukulan telak akan berarti kekalahan langsung. Pada saat itu, tidak ada sedikit pun keanggunan bangsawan yang tersisa pada Ariel. Saat itulah Reg akhirnya menemukan persembunyiannya di bawah panggung. Baru saat itulah dia benar-benar melihat mata Ariel. Tidak ada emosi sama sekali di dalamnya. Ini bukan tatapan yang seharusnya dimiliki Ariel. Namun, Reg merasa pernah melihat tatapan itu di suatu tempat sebelumnya. Jawabannya datang dengan cepat. Mata yang sama dimiliki oleh tentara bayaran yang tidak menunjukkan reaksi bahkan ketika Valerian mencengkeram kerahnya. Baru saat itulah Reg menyadari bahwa taktik Ariel membawa bau yang tak dapat disangkal dari pengaruh guru sihirnya. Karena kebenarannya sekarang sudah jelas, tidak ada alasan bagi Reg untuk mempertahankan sikap bangsawan. Tanpa ragu, dia merobek jubah yang tergantung di punggungnya. Jika Ariel telah meninggalkan cita-cita ksatria dalam duel bangsawan dan memilih bertarung hanya untuk kemenangan, maka dia akan membalasnya dengan cara yang sama. Karena keputusan Ariel, Reg mengesampingkan sikap aristokrat yang selalu dia junjung tinggi. Apa-apaan ini? Merangkak di bawah panggung. Di bawah sana sangat menyedihkan. Sayang, apa yang kau lakukan? Hentikan mereka sekarang juga. Ariel tidak melanggar aturan apapun. Biarkan duelnya berlanjut. Setelah menghabiskan masa mudanya di medan perang sungguhan, Grand Duke Duprien tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Menopang dagunya dengan tangan, dia diam-diam mengamati duel di bawah. Sementara itu, tersembunyi di bawah panggung duel, Ariel tidak menyerang secara acak. Dia dengan cermat mengamati perubahan di atas, lebih tepatnya, aliran mana. Saat Reg mulai merapal mantra, Ariel bisa melacak posisinya melalui arus mana yang berubah. Itu membuat Reg hanya punya 2 pilihan, menghentikan mantra untuk menghindar atau secara paksa beralih dari sihir ofensif ke mantra defensif. Dalam kebuntuan yang menegangkan ini, Reg dengan cepat menyadari niat Ariel yang sebenarnya. Dia sengaja menguras cadangan mananya. Tetapi pada saat itulah Reg menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan. Pada saat yang sama, Ariel menyadari bahwa aliran mana di seluruh arena tiba-tiba menghilang. Dia segera merasakan adanya siasat, tapi terlepas dari niat Reg, yang perlu dia lakukan hanyalah terus mengganggu rapalan mantranya. Bahkan Delron tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat menyadari perubahan perilaku Reg yang tiba-tiba. Reg sudah memanjat tiang bendera yang memasang lambang keluarga Duprien. Dari posisi itu, hampir mustahil bagi Ariel untuk mendeteksi fluktuasi mana dari rapalan mantranya. Pada saat yang sama, Reg tidak bisa lagi menyelesaikan rapalan mantranya dengan benar. Satu-satunya solusi yang tersisa adalah menghancurkan panggung duel itu sendiri, membuat Ariel tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tanpa ragu-ragu, Reg memadatkan mananya dan menembakkan panah mana tepat ke dasar tiang bendera. Benturan itu membuat tiang itu roboh, lambang keluarga berderak saat jatuh.
Memanfaatkan momen itu, Reg melompat ke tiang yang roboh. Rencananya sederhana. Saat tiang bendera menghancurkan panggung, dia juga akan langsung jatuh ke bawahnya. Miliera membeku melihat pemandangan itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa putranya yang begitu dia banggakan akan menggunakan taktik seperti itu. Tapi Reg tidak lagi peduli dengan pendapat orang lain. Saat dia mendarat di bawah panggung, dia mulai memindai area itu untuk mencari Ariel. Di tengah debu yang berputar-putar, dia dengan cepat melihat siluet yang bergerak cepat. Tanpa berpikir dua kali, Reg melepaskan panah mana lagi. Begitu panah itu melesat, Ariel merasakan fluktuasi mana yang hebat di sekelilingnya. Dia secara naluriah mencoba menarik mana untuk membentuk pilar es lain, tetapi dia segera menyadari cadangannya hampir habis. Dia tidak bisa lagi merapal mantra dan harus memulihkan mana sambil menghindar. Untungnya, awan debu tebal menyebabkan panah mana Reg sedikit melenceng dari sasaran. Yang benar-benar mengejutkan Reg adalah bahwa Ariel justru mendekat bukannya mundur. Satu serangan telak akan mengakhiri pertandingan. Sebaliknya, Ariel meninggalkan sihir sama sekali dan melancarkan tendangan keras tepat ke dadanya. Pada saat itu, Reg melihatnya lagi di matanya. Niat membunuh yang telah disaksikannya berkali-kali di masa mudanya, tatapan seseorang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Pukulan itu mendarat telak, membuat Reg sesak napas. Tapi yang tidak diduga Reg adalah serangan susulan yang sebenarnya datang berikutnya. Ariel mengambil segenggam tanah dan melemparkannya langsung ke wajahnya. Meskipun Reg langsung menyadari niatnya, dia masih berhasil memanfaatkan celah sesaat itu. Memanfaatkan kesempatan itu, Ariel naik kembali ke panggung menggunakan tiang bendera yang tumbang. Tindakannya membuat satu hal menjadi jelas bagi Reg. Mananya benar-benar terkuras habis. Dari cara dia berdiri, Reg bisa membaca tekadnya tanpa kesulitan. Aku ingin menang, kurasa. Berapapun harganya, aku akan membuktikan nilaiku melalui kemenangan. Tindakan Ariel menyulut semangat juang Reg, tetapi bukan sebagai lawan, melainkan sebagai kakaknya. Ketika Reg naik kembali ke panggung, Ariel sudah berdiri di sana mengawasinya dalam diam. Tubuhnya berlumuran darah, namun tatapannya luar biasa ganas. Pada saat itu, Ariel teringat apa yang Derek ajarkan padanya malam itu. Bayangkan sebuah kota dilukis dengan sapuan kuas yang lebar, mana adalah pigmennya? Rapalan mantra adalah kuasnya. Kumpulkan warna-warna yang tersebar dengan kuas dan selesaikan lukisannya. Itulah sihir. Di bawah langit malam, pemuda berambut putih yang lahir dari kehidupan tentara bayaran telah mengucapkan kata-kata itu. Dengan mata penuh cahaya bintang, gadis itu pertama kali merasakan keinginan untuk melukis dunia itu sendiri. Langit berbintang malam itu, mana yang mengalir di udara, dan anak laki-laki berambut putih di sampingnya. Dia ingin menangkap semuanya. Saat dia memejamkan mata, pemandangan dari malam itu muncul kembali dengan jelas di hadapan Ariel. Mengerahkan sisa-sisa mana di dalam dirinya, dia membayangkan melukis di atas kanvas yang luas dengan ujung jarinya. Sebelum dia menyadarinya, mana di udara menanggapi panggilannya yang berkumpul di ujung jarinya, membawa sensasi dingin bersamanya. Ciptaan pertama Ariel akan segera lahir. Saat gadis itu membuka matanya, dia melepaskan mantra transenden pertamanya, sebuah tombak es yang memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang terbentuk di sisinya. Sihir bintang 1, tombak es. Pemandangan itu membuat Delron tampak tersentak. Sayangku, lihat itu sihir bintang 1. Ariel merapal sihir bintang 1. Sebuah tombak es, kamu akhirnya berhasil. Saat tombak es muncul, tidak ada seorang pun di sekitar panggung yang berani mengganggu duel itu lagi. Sementara itu, Reg bersumpah dalam hati untuk memberikan tanggapan paling serius yang dia bisa kepada adiknya. Tanpa ragu-ragu, dia membentuk beberapa panah mana sekaligus. Bahkan dengan Ariel yang menggunakan sihir bintang 1, Reg masih percaya hasilnya tidak akan berubah. Begitu tombak es terbentuk sepenuhnya, Ariel mendorongnya ke depan dan meluncurkannya lurus ke arah Reg. Hampir di saat yang sama, Reg melepaskan semua panah sihir di sekelilingnya. Dua mantra bintang 1 itu bertabrakan di tengah panggung, memicu ledakan dahsyat saat debu kembali menyelimuti arena. Pada saat itu, hati Miliera dipenuhi rasa khawatir terhadap putri bungsunya. Saat debu perlahan menghilang, Aegis Jenderal Palorum muncul di dalam arena, menandakan akhir dari duel. Baik Ariel maupun Reg menemukan jawaban mereka masing-masing dari bentrokan ini. Saat asap menghilang, duel yang akan menentukan nasib Derek akhirnya mengungkapkan jawabannya.